Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Generation Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda meskipun hari ini ada libur. Mungkin ada beberapa orang sudah melaksanakan aktivitas kembali, atau misalnya ada yang sudah bekerja kembali tapi ada juga masih libur juga. Tapi kita tetap sharing video tentang parenting, coaching, motivasi, dan juga tentang dunia pendidikan, dan juga tentang pertanyaan-pertanyaan dari viewers yang masuk ke email kami. Jadi silakan langsung kalau misalnya mau bertanya, di list aja pertanyaan-pertanyaannya, terus sampaikan melalui Gmail. Link deskripsinya sudah disediakan di bawah, ada Gmail, ada Telegram, ada WA, ada juga untuk membaca artikel gitu. Silakan langsung diakses saja semua link di bawah sini. Dan kita juga hadir di radio online Indonesia seperti Spotify dan juga Apple Podcast. Ya, langsung di searching saja dengan kata kunci Generation Podcast. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Orang tua udah lega ya Pak ya? Iya. Karena beberapa anak udah masuk sekolah. Jadi nggak liburan lagi. Nggak liburan lagi. Jadi udah, alhamdulillah anak-anak udah pada masuk sekolah. Ya, padahal enak loh kalau banyak anak yang libur. Iya makanya. Iya. Terkadang orang tua ini berbalik pikir Pak. Nggak macet Gong menurut saya. Oh, di jalan. Di jalan nggak macet. Iya, terkadang orang tuanya berbalik pikir. Jadi anak-anak itu kalau di rumah jadi bikin ribet. Karena anak-anak banyak yang mencoba, banyak mencoba ini gitu ya, jadi bikin ribet lah. Mhm. Sedangkan ketika mungkin di sekolah, mereka orang tua tidak melihat itu, terus bebas aja dari anak. Iya. Nah, kita hari ini kita diskusi tentang parenting gitu ya. Iya benar Tentang bagaimana sih anak-anak itu sering mencoba itu gitu. Iya. Apa yang kita harus lakukan tuh? Benar, kadang kita sebagai orang tua itu nggak sabaran gitu. Kalau kita melihat anak-anak kita itu banyak mencoba hal-hal yang extraordinary gitu kan. Bikin deg-degan gitu. Bikin deg-degan. Nah, padahal ketika anak ingin mencoba banyak hal, itu memang sudah merupakan naluriahnya. Ya memang anak ini kan pasti diliputi oleh rasa keingintahuan yang luar biasa gitu. Tapi kadang kita sebagai orang tua bukannya mendukung gitu anak-anaknya dalam mencoba banyak hal, tetapi malahan kita melarang segala hal gitu. Iya. Karena mungkin takut terjadi apa-apa gitu. Nah, akhirnya bagaimana anak dapat mengeksplor dirinya kalau ini itu dia dilarang? Iya juga. Seharusnya kan orang tua ketika anak ingin mencoba banyak hal, ya tugas dia sebagai orang tua mendampingi gitu, agar anak ini tidak mendapatkan bahaya gitu ya, atau dia istilahnya merusak dirinya. Nah, di sini orang tua itu bukannya banyak melarang, tetapi tugasnya mendampingi dan support ya. Biar anak-anak itu ketika mencoba itu mendapatkan hal yang positif. Benar. Gitu. Dia mendapatkan banyak hal yang baru gitu di dalam kehidupannya. Betul. Nah, tetapi kalau dia apa-apa dilarang, akhirnya bagaimana dia bisa menemukan jati diri sejatinya? Nah, disinilah makanya yang saya himbau gitu ya kepada para orang tua. Ayo dukung anak-anak kita dalam mencoba banyak hal di dalam kehidupannya. Karena sulit ya, kita hidup di dunia ini, kita tidak mau mencoba segala sesuatunya. Akhirnya ya bagaimana kita bisa tahu gitu siapa diri sejati kita. Makanya kan banyak orang dewasa di luar sana gitu ya, yang dikit-dikit galau, dikit-dikit bingung. Itu bukan dikarenakan ini dia kurang cerdas, bukan. Iya benar. Tetapi karena dia tidak dibiasakan dari kecil untuk mencoba banyak hal di dalam kehidupannya. Karena kan mencoba itu bisa menjadi experience. Benar. Jadi pengalaman. Iya. Dia memuaskan rasa ingin tahunya gitu. Iya, yang penting ketika hal itu positif, ya sudah, bantu anak gitu untuk mencoba banyak hal. Jangan kita banyaknya membatasi mereka, akhirnya mereka kesulitan gitu untuk mengenal dirinya.
kan sangat disayangkan gitu ya, anak sampai dewasanya dia belum mengenal siapa jati diri sejatinya. Akhirnya bagaimana dia bisa memberikan prestasi yang luar biasa gitu dalam kehidupannya. Nah, kalau orang tua tidak menyadari hal ini, kita sebagai penyebab mematikan prestasi anak-anak kita gitu. Dan biasanya begini Pak, orang tua itu melarang anak-anak, biasanya itu berdasarkan pengalaman dia. Nah itu. Jadi kayak nggak cocok aja gitu sama zamannya sekarang. Dulu kan mungkin ya nggak boleh lah main gadget. Karena kan pengalaman dahulu gadget bisa sampai lupa ngaji, sumpah lupa apa. Gitu. Nggak boleh lah mencoba ini karena takut kenapa. Jadi berdasarkan pengalaman orang tua, tapi sebenarnya nggak cocok bagi anak. Iya. Makanya kan di dalam agama juga kita sudah diajarkan didiklah anak sesuai dengan zamannya, bukan zaman dulu kita dibesarkan. Pastinya kan berbeda gitu. Nah ini yang kadang orang tua itu selalu mudah mencari alasan gitu untuk melarang anak. Akhirnya anak kita jadi sulit berkembang gitu. Kita jangan heran ya kalau misalnya kita banyak menemui anak-anak yang introvert gitu, yang dia tertutup dengan dunia luar gitu, dia tidak mau membuka dirinya. Padahal kita lah sebagai orang tua yang menjadi penyebabnya gitu. Anak kita tidak mau melihat sesuatu yang misalnya berbeda dengan dirinya. Karena apa? Karena dia rasa hal itu akan mendapatkan hambatan, membahayakan dirinya. Akhirnya dia secara tidak sadar itu menutup dirinya gitu. Padahal bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses kalau kita menjadi orang yang tertutup? Kan hidup di dunia ini kita harus mau gitu berkolaborasi, kita harus mau menemui banyak orang di luar sana. Tetapi kalau kita dikit-dikit takut, kuncinya itu Pak, takut itu tuh bikin aneh. Karena kan rasa takut itu pasti ada penyebabnya gitu. Iya. Anak-anak yang saya lihat ya jarang gitu yang memiliki rasa takut berlebihan, tuh jarang banget. Kecuali orang tuanya yang ngasih tahu. Orang tuanya itu yang sedikit-sedikit melarang dan itu. Jangan kesana ada setan gitu. Nah itu benar. Akhirnya kan potensi anak kita yang tidak berkembang gitu. Padahal yang namanya potensi itu seperti kita menyalakan ini gitu.